Tari Glipang adalah tarian tradisional dari Probolinggo. Tarian ini menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tari Glipang merupakan tarian perpaduan budaya Islam dan budaya Jawa yang dikemas menjadi sebuah tarian. Perkenalkan, nama saya Dina Ayuning Putri dari Sanggar Tari Rengganis Binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Nuni Rahayu Pangestu, saya dari Sanggar Tari Rengganis Binaan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Probolinggo. Tari Glipang itu tarian khas daerah Kabupaten Probolinggo, yang mana tarian ini menceritakan tentang masyarakat Probolinggo yang pada saat itu yang sedang berlatih pencak silat untuk melawan penjajah, seperti itu.
Menurut sumber sejarah, tari kelipang ini diciptakan oleh pemuda pendatang dari Madura yang bernama Seno Truno di desa Pendil, Probolinggo. Saat pertama kali diperkenalkan, tarian ini kurang mendapat sambutan baik dari masyarakat Pendil, yakni masyarakat Muslim yang taat dan menganggap musik gamelan sebagai hal yang dilarang. Hal ini membuat Seno Truno memasukkan beberapa unsur budaya Islam dalam tariannya. Nama tari kelipang sendiri diambil dari bahasa Arab yakni kholipan, yang berarti suatu kebiasaan. Iya, pas zaman penjajahan Belanda. Jadi waktu itu masyarakat Probolinggo itu tidak mau menerima adanya tarian karena tarian itu dianggap tidak mau tarian lah istilahnya, karena di sana agamis rakyatnya. Jadi pengennya yang seperti apa? Akhirnya ada rodat, itu awalnya rodat, terus kemudian ada tari kelipang ini yang awalnya pencak silat, akhirnya kita padukan dengan musik, akhirnya jadi tari kelipang. Seperti itu. Awalnya karena berawal dari pencak silat laki-laki, cuman untuk masa perkembangannya akhirnya tarian ini sebagai tarian pembuka acara-acara, akhirnya kita yang kaum wanita juga ikut berlatih. Jalan cerita sepertinya nggak ada, karena memang tariannya ini memang menceritakan tentang kita prajuritnya anak-anak Probolinggo yang sedang latihan pencak silat, gitu aja. Tari kelipang dimainkan dengan cara berkelompok antara laki-laki atau perempuan. Gerakan tari ini selain kaya akan makna, juga terdapat unsur-unsur sila di dalamnya, sehingga mempunyai kesan lugas namun menghibur. Tarian ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ialah tari olah keprajuritan atau tari kiprah kelipang sebagai tari pembuka, yang berisi sindiran dan perlawanan terhadap penjajah. Kedua adalah tari papakan yang menggambarkan tentang legenda percintaan Damar Wulan. Dan yang terakhir adalah tari baris sebagai penggambaran prajurit Majapahit.
kami ingin memeriahkan yang pertama. Yang kedua, sambung silaturahmi dengan para seniman yang ada di Malang. Terus yang ketiga juga kami ingin melestarikan tarian Gelipang itu sendiri dan juga ingin mempromosikan tarian Gelipang. Dikenal semua orang. Biar dikenal gitu. Tarian Gelipang itu seperti apa? Karena selama ini yang mereka tahu Gelipang itu monoton. Tapi ketika ditarikan yang sebenarnya power itu ada, dan ya seperti tadi hanya 4 durasi, belum sampai 4 menit aja kita sudah gobios dengan iringan gitu. Iringan musik yang dipakai kita menggunakan pendalungan, jadi yang dipakai musik Probolinggo itu cuman memakai kenong telok. Jadi hanya musik itu aja yang dipakai, nggak ada musik yang gitu ya. Seronen, kenong telok sama kendang. Yang identiknya seronen sebenarnya. Iya, kostum tari Gelipang. Mungkin kostum tari Gelipang? Kostum tari Gelipang. Kostum tari Dari apa aja? Gelipang hampir mirip dengan remo. Hampir mirip dengan remo, cuman bedanya di situ kalau remo memakai kace yang sini segitiga, tapi kalau Gelipang kita memakai rompi. Yang ciri khasnya di situ. Apa juga pakai gongseng? Tetap pakai gongseng. Terus untuk Ya harapannya ya supaya anak-anak ini juga punya pengalaman. Itu yang pertama. Terus yang biar bisa mengenal juga budaya tarian dari daerah lain gitu, Mas. Iya. Kalau saya untuk anak-anak ya biar mereka tahu budayanya terlebih dahulu lah. Yang sekarang kan zamannya modern, anak sudah mengenal yang namanya tarian, semuanya masuk. Apalagi kalau televisi sekarang, anak sekarang itu sudah jarang nonton yang namanya TVRI, tarian TV-TV lokal. Yang mereka lihat mesti TV-nya yang sudah sinetron, apalagi yang lagi nge-booming Korea dan India. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi seniman yang gaul, kita juga harus bisa apa itu tradisi, apa itu modern. Itu aja. Alhamdulillah kalau di Probolinggo tarian Gelipang itu sudah mulai merata. Artinya untuk anak SD, tari Gelipang itu dipakai sebagai awal mula masuk waktu sebelum masuk kelas. Jadi kalau dulu senam, nah kalau di Probolinggo itu ada tari Gelipang masal dulu. Baru setelah itu masuk kelas masing-masing. Jadi kita mengharapkan untuk anak-anak kenal. Tuh seperti itu. Dalam pertunjukan tari Gelipang, gerakan penari harus selaras dengan musik pengiring agar tercipta gerakan yang dinamis dan indah. Alat musik pengiring tari Gelipang biasanya terdiri dari ketipung besar, cidor, kecrek, dan juga terbangan. Tari Gelipang berkembang pesat di kalangan masyarakat Probolinggo, serta dilestarikan dengan menampilkannya sebagai tarian penyambutan tamu, festival budaya, hajatan, juga bersih desa. Bahkan sekarang ini tari Gelipang mulai diwajibkan bagi anak sekolah. Setiap hari tertentu sebelum masuk kelas, para murid diwajibkan menari Gelipang.